Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital. Jika kita perhatikan untuk boxnya ini adalah sangat polos sekali ya. Seperti ini, hanya ada tulisan merek atau brandnya saja, yaitu Aoyama. Harganya sekitar 130 sepertinya. Untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Untuk STB ini sudah ada SNI-nya, namun terkait dengan fitur yang lainnya harus kita cobakan dulu bagaimana ya dengan fitur-fitur lain termasuk dengan resolusinya. Biasanya sih sudah mendukung resolusinya itu adalah Full HD 1080p. Dan semoga saja ini juga bisa digunakan untuk memutar YouTube. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sisi sebelah kanan saya, di mana di sini kita sudah mendapatkan kartu garansi. Produk ini bergaransi selama 1 tahun sih sepertinya. Kita coba lihat dulu ya. Ya benar, ini bergaransi selama 3 bulan saja. Ternyata tidak 1 tahun, hanya 3 bulan saja. Jaminan ini berlaku selama 3 bulan. Berbeda dengan STB yang lain, di mana masa berlakunya itu adalah selama 1 tahun. Alamat service centernya mungkin bisa dilihat di bagian ini ya. Ini adalah alamat service centernya sudah ada. Kemudian untuk baterai juga sudah disertakan dalam paket penjualannya. Namun baterainya adalah baterai yang biasa saja. Nah, kemudian kita lihat untuk buku panduan juga sudah ada ya. Ini adalah buku panduannya. Buku panduannya ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Kabel RCA juga sudah ada, namun sayangnya tidak ada kabel HDMI. Jadi bagi pengguna televisi LED ataupun yang sejenis, maka untuk kabel HDMI-nya harus dibeli secara terpisah. Nah, ini adalah untuk remote control-nya. Coba diperhatikan secara desain. Secara desain kurang lebih hampir sama dengan kebanyakan STB televisi digital yang lain. Dan untuk merek Aoyama ini dia ditulis atau dikasih stiker saja ya, bukan di sablon seperti itu. Sepertinya mereka tergesa-gesa, saya juga nggak tahu, atau mungkin minim budget, saya juga nggak ngerti ya. Nah, ini adalah secara desain seperti ini. Kemudian kelengkapan tombol dapat dilihat adalah seperti yang terlihat. Ini adalah kelengkapan tombolnya. Tombol-tombol nyaman, enak pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali. Dan ini tentunya sesuai dengan standar kita, sesuai dengan harga yang kita bayarkan. Walaupun harganya murah, namun kita mendapatkan remote yang kualitasnya cukup baik sih menurut saya ya. Tombol-tombolnya nyaman, tidak terlalu empuk, itu yang saya suka dari remote control ini. Dan posisi baterai ada pada posisi bagian belakangnya ya. Kemudian untuk remote control ini belum mendukung fitur infrared learning function, jadi tidak bisa kita pakai sebagai pengganti remote televisi. Karena ada juga tuh STB cukup menggunakan satu remote saja ya untuk STB dan televisi, namun ini tidak mendukung untuk itu. Nah, ini adalah STB dari Aoyama tersebut, di mana untuk casingnya terbuat dari full metal semuanya. Front panel adalah seperti yang terlihat, di mana pada bagian depan ini terdapat port USB sebanyak 1 buah. Ini adalah LED display-nya. Tombol-tombol lengkap ya, semua tombol ada di sini, dan tombol-tombol ini nyaman pada saat kita tekan. Untuk STB ini dapat terkoneksi ke jaringan internet menggunakan USB Wi-Fi dongle. Di sini ada tulisan Wi-Fi-nya. Dan harusnya ini juga bisa mendukung beberapa aplikasi streaming, dan ini juga bisa dipakai ya. Di sini juga ada tulisannya sebagai IPTV player, resolusinya mendukung Full HD. Semuanya tertulis di sini. Dan untuk kodek sepertinya baru mendukung kodek H264 saja, belum mendukung kodek H265. Ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas ya, cukup besar ya. Kemudian juga terdapat pada bagian samping kanan, samping kiri juga ada, termasuk pada posisi bagian bawah juga ada ventilasi udaranya. Dan ini merupakan pada posisi bagian belakang. Nah, pada posisi bagian belakang ini untuk port RCA-nya itu ada sebanyak 6 buah. Jadi sepertinya bisa kita paralelkan untuk 2 televisi dengan menggunakan kabel RCA ya. Tidak banyak STB yang mendukung atau yang menggunakan 6 port RCA seperti ini. Kemudian juga ada port HDMI-nya. Dan ini adalah port untuk antena. Yang ini adalah untuk antena indoor ataupun outdoor. Sementara bagian yang ini adalah jikalau kita ingin memparalelkannya dengan STB yang lain. Baik, selanjutnya kita akan nyalakan saja ya STB ini. Semoga saja fitur yang terdapat di dalamnya ini tidak mengecewakan, sesuai dengan ekspektasi kita. STB ini cocok untuk televisi tabung dan LED maupun yang sejenis dengan input RCA dan HDMI. Kualitas gambar tajam, komposisi warna seimbang, dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur Dolby Audio berjalan,
Jangan lupa untuk men-set submenu digital audio out ke BS out. Pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Berikut spesifikasi STB Aoyama. Keterbatasan port USB yang hanya ada satu saja dapat teratasi dengan menggunakan USB hub. Dalam pengujian ini kita menggunakan satu USB Wi-Fi dongle dan dengan dua flash disk, kapasitas masing-masingnya 8GB dan 128GB. Koneksi stabil tidak terputus-putus. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi lengkap. Tanpa remote control pun masih tetap dapat digunakan. STB ini sudah dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 27,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 45,7 derajat Celcius, tidak jauh berbeda dengan Mito STB 100. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control, nyaman untuk digunakan. Tombol shortcut yang tersedia adalah tombol-tombol yang pada umumnya kita temukan pada remote control STB T2 lainnya. Proses booting cukup cepat, tidak perlu menunggu lama, dengan tampilan GUI tulisan Aoyama menggunakan background warna biru. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Ali pada umumnya. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, kecuali informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidak dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menilai kepekaan kualitas tuner yang digunakan. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tanaka Sniper Merah Putih dan beberapa STB lainnya. Berikut pembacaan sinyal untuk 3 MUX yang berada di lokasi saya. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sama. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk STB tersebut kepekaan sinyal adalah sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset Sunplus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video, selain itu kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel lancar, di mana layar menghitam di saat perpindahan channel tersebut. Pada sebagian STB, mod perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok saja. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, STB ini juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Untuk melihat dan memutar kembali hasil rekaman tersebut, dapat menekan tombol PVR pada remote control atau masuk ke menu lalu pilih media player dan pilih PVR. Sekarang kita akan masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Desain tampilan menu mirip dengan Polytron PDV 620T2 dan PDV 709T2, walaupun menggunakan chipset yang berbeda. User-friendly, mudah untuk digunakan, bahkan bagi pengguna yang awam sekalipun. Menu media player berisikan pilihan submenu sebagai berikut ini. Pada submenu PVR kita dapat menemukan file hasil rekaman channel tertentu yang pernah kita rekam sebelumnya. Jika menggunakan lebih dari satu media penyimpanan, pastikan pilihannya sudah tepat. STB Aoyama tidak mendukung kodek HEVC H265, namun mendukung Dolby Audio. Sementara untuk subtitle SRT, terkadang muncul dan terkadang tidak. Begitu juga dengan audio, terkadang tidak sinkron dengan video. Masih terdapat bugs yang perlu diperbaiki. Berikut perbandingan kualitas audio video STB ini dengan Venus Mini cabai rawit dengan chipset yang sama, yaitu Ali. Menu edit channel berfungsi sebagai manajemen channel, seperti memilih channel favorit, mengurutkan, dan lain-lain. Jika ingin menghapus semua daftar channel yang tersedia, maka dapat memilih submenu Delete All. Pada menu Installation terdapat pilihan submenu DVB-T Installation.
Pencarian dapat dilakukan secara manual dan auto. Agar lebih cepat, pastikan pilihan country adalah Indonesia dan set FTA only ke no agar semua channel dapat terscan dengan baik. Submenu LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Namun sayangnya seperti yang kita lihat, tidak terdapat option acu. Berikut ini pilihan pada menu sistem setup. STB Aoyama telah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Jika sudah tersedia agar berfungsi baik, jangan lupa pada submenu Location Code Setting untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Menariknya, jika STB ini dalam kondisi standby, maka dapat dinyalakan secara otomatis. Dan jika dalam posisi menyala, maka perpindahan channel dapat diatur sesuai dengan channel yang kita inginkan, sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Bahkan acara pada channel tertentu dapat direkam dengan pengaturan pada timer service di set ke record. Pastikan media penyimpanan sudah terpasang, dan pengaturan waktu pada STB sudah benar. Submenu favorit berfungsi untuk mengubah nama kelompok favorit sesuai dengan keinginan pengguna. Sementara submenu PVR setting berfungsi untuk mengatur time shift dan record. Jika menggunakan antena yang mendukung pada submenu Other, silakan set antena power ke on untuk memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pada submenu Others ini juga terdapat pilihan lainnya. Menu Tools berisikan pilihan submenu Information, Factory Setting, dan lainnya. Untuk mengembalikan kesetelan pabrik, maka dapat memilih Factory Setting. Tidak perlu memasukkan password, hanya tinggal dikonfirmasi saja dengan pilihan tab Yes. Upgrade firmware dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, melalui OTA atau over the air. Pastikan pilihan frekuensi, bandwidth, dan pitch sudah benar. Kedua, secara manual melalui media penyimpanan yang terpasang pada USB port. Pastikan file firmware sesuai dengan tipe STB dan tidak korup. Dan ketiga, secara online melalui submenu Upgrade by Network. Pastikan STB sudah terkoneksi ke internet dan alamat URL sudah benar. Agar media penyimpanan aman saat dicabut, maka pilih submenu Remove USB Device Safely. Pilihan ini jarang kita temukan pada STB-T2 lainnya. Submenu Network berisikan pengaturan ke jaringan, aplikasi streaming, dan upgrade firmware secara online. Untuk upgrade firmware ini sudah kita bahas sebelumnya. Pada Network Setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet. Dengan pilihan koneksi menggunakan USB Wi-Fi dongle, hanya chipset MT7601 dan USB LAN Ethernet adapter. Tidak mendukung USB modem dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Untuk koneksi ke jaringan, akan terputus di saat pengguna keluar dari menu. Hal ini tentunya akan menghemat dalam penggunaan daya listrik, dan Wi-Fi dongle menjadi lebih awet. Di lain sisi penggunaannya menjadi kurang praktis. Berikut ini aplikasi streaming yang didukung STB Aoyama. Dari pilihan yang tersedia, ternyata STB ini tidak dapat digunakan sebagai IPTV player. Fitur search atau pencarian YouTube dapat digunakan, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. YouTube lancar dengan pilihan resolusi medium, low, dan lower. Medium ini sama dengan resolusi 720p high definition. Ini jadi ya polos seperti itu ya. Menariknya, jika terjadi error pada YouTube, maka APK-nya dapat di-upgrade secara manual dengan nama file youtube.k. Cara untuk mendapatkan APK YouTube, video tutorialnya sudah kita buatkan. Untuk upgrade APK pada YouTube, tekan tombol kuning dan pilih Update APK. STB Aoyama mendukung DLNA. Untuk lebih jelasnya, video terpisah sudah kita buatkan. Silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas. Untuk update berita dan cuaca, dapat memilih RSS Reader dan Weather. Cukup menarik dengan adanya Google Map, walaupun ini tidak terlalu bermanfaat dikarenakan keterbatasan dalam pengoperasian. Untuk hiburan anak-anak, tersedia YouTube Kids, berjalan lancar termasuk fitur search atau pencariannya, mendukung resolusi sampai dengan high atau Full HD 1080p. Tersedia aplikasi streaming lainnya, yaitu TikTok dan WeTV, namun tidak tersedia pilihan login ke akun pengguna yang sudah terdaftar. STB Aoyama termasuk salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala, hanya 6,2 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman walaupun colokan tidak dicabut saat tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB Aoyama hanya memiliki satu port USB saja, namun dapat diatasi dengan menggunakan USB hub, sudah ber-SNI, dan mendukung fitur EWS, DLNA, dan kualitas gambar baik dengan suara Dolby. Selain sebagai STB televisi digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube, namun tidak sebagai IPTV player. Tuner sensitif dan koneksi ke internet dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dan USB LAN Ethernet adapter. Aoyama merupakan salah satu pilihan STB low budget yang dapat dimasukkan ke dalam referensi pilihan STB televisi digital. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat.
Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.